Halo. Pada kesempatan ibadah ini saya mau ajak jemaat sekalian untuk kita belajar firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama, pasal yang keempat. Injil Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya ajak jemaat Tuhan kita membacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Saya akan membacakan ayat-ayat yang ganjil, jemaat Tuhan membacakan ayat-ayat yang genap. Injil Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang 11. Jikalau jemaat Tuhan sudah menemukan, silakan katakan amin. Judul dari kebenaran firman Tuhan ini, pencobaan di padang gurun. Ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi jawab Yesus, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, menaikkan kepala dia akan melihat kepala itu dan akan mengumpulkan kepala atas, supaya kami jangan gerak kepada Bapa. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sama dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. maka berkatalah Yesus kepadanya, menyembah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Allahmu dan hanya kepadanya dia saja engkau. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya, terima kasih untuk kerjasamanya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yang dikatakan berbagi oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan pemberitaan firman Tuhan yang akan menjadi pembelajaran bagi kita semua pada kesempatan ini, kita diperlihatkan bahwa Tuhan Yesus dalam kondisi secara manusia, dia dipimpin, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Tuhan Yesus di padang gurun menjalankan puasa selama 40 hari 40 malam. Ya Bapak Ibu Saudara, itu yang Tuhan Yesus lakukan sebelum dia memulai pelayanannya. Tuhan Yesus berpuasa terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus dalam keadaan sebagai manusia, dia mau untuk menjalankan puasa. Dan sekarang ini tetangga kita yang Muslim sedang berpuasa, kan Bapak Ibu? Ya. Tuhan Yesus pada saat itu menjalankan puasa dengan tujuan untuk mempersiapkan dirinya sebelum dia memulai pelayanannya, Bapak Ibu Saudara. Dan selama 40 hari 40 malam itu bukanlah waktu yang sebentar. Ya, 40 hari 40 malam. Bapak Ibu Saudara pernah menjalankan puasa di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Ya. Mungkin dalam waktu 40 hari Bapak Ibu Saudara menjalankan puasa, tidak makan tetapi minum, itu pun Bapak Ibu Saudara sudah pasti letih atau
badannya sudah terasa lemah, ya kan? Dan Tuhan Yesus, dia sanggup menjalankan puasa selama 40 hari 40 malam tidak makan Bapak Ibu Saudara, tapi dia tetap minum. Dan tibalah saatnya Tuhan Yesus mengalami secara manusiawi dalam keadaan sebagai manusia, dia pun mengalami rasa lapar. Pada saat itu, iblis yang adalah penipu, yang adalah pembohong, yang adalah pencuri, yang adalah si pencoba, berani untuk mencobai Tuhan Yesus, mendekati Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pada saat itu dalam keadaan sebagai manusia. Ya. Tuhan Yesus itu dalam keadaan sebagai manusia, seperti Bapak Ibu Saudara dan saya, tetapi bedanya Tuhan Yesus itu tidak berdosa. Iblis berani untuk mendekati Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus dalam kondisi sebagai manusia, dan dia mencobai Tuhan Yesus dengan 3 hal, Bapak Ibu Saudara. 3 hal ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan simak bersama-sama bahwa yang pertama itu berhubungan tentang kebutuhan jasmani, Bapak Ibu Saudara. Iblis mencobai Tuhan Yesus dengan kebutuhan jasmani. Manusia pasti butuh yang namanya makan untuk bertahan hidup. Karena dengan makan itu manusia bisa mempertahankan kehidupannya, kan Bapak Ibu Saudara? Iblis berpikir bahwa Yesus dalam keadaan sebagai manusia bisa dicobai dengan menantang Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus membuat batu menjadi roti. Karena Tuhan Yesus pada saat itu dalam keadaan lapar. Apakah ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus untuk membuat batu menjadi roti? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, karena dia 100% adalah Tuhan, sekalipun pada saat itu dalam keadaan sebagai manusia. Tuhan Yesus sanggup. Tetapi Tuhan Yesus mau tekankan, Tuhan Yesus memberikan pesan penegasan kepada setan, kepada iblis pada waktu itu, bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Allah itu begitu sangat penting bagi kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan yang sangat utama karena bernilai kekal. Firman Tuhan itu abadi, Bapak Ibu Saudara, yang tidak bisa dibandingkan dengan makanan yang enak apapun. Karena firman Tuhan itulah yang sesungguhnya mengarahkan manusia untuk hidup berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan oleh karena itu saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Yesus ingin agar kita hidup berkenan kepada Dia dengan beberapa poin yang saya ingin bagikan. Dan poin yang pertama, silakan tampilkan, yaitu kita perlu mengutamakan firman Tuhan. Itu saya simpulkan dari ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh menyepelekan firman Tuhan dalam hidup ini, tapi kita mari untuk selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan yang sangat sempurna, yang mendatangkan kebaikan bagi kita, yang bisa membimbing kita, mengarahkan kita untuk hidup dalam kehendak Tuhan, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan keraskan hati Bapak Ibu Saudara kepada firman Tuhan, tapi mari terimalah firman Tuhan itu dengan segenap hati. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi hati kita dan terang bagi jalan kita. Tanpa firman Tuhan, manusia bisa tersesat, Bapak Ibu Saudara, dan bisa salah dalam bertindak. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu. Poin yang kedua, saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan, yaitu janganlah kita mencobai Tuhan. Dan kita boleh diperlihatkan oleh dalam firman Tuhan dalam ayat yang ke-7, saya simpulkan untuk kita supaya kita lakukan agar kita tidak mencobai Tuhan seperti iblis. Iblis membawa Tuhan Yesus ke kota suci dan menempatkan Tuhan Yesus di atas hubungan bait Allah atau rumah ibadah yang paling tinggi atau di puncak bait suci. Iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya
supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Inilah pencobaan iblis kepada Tuhan Yesus. Iblis ingin mencoba menjatuhkan Tuhan Yesus. Iblis ingin mencoba membodoh-bodohi Tuhan Yesus. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang sangat bijaksana, yang sangat cerdas, yang tidak bisa dibodoh-bodohi dan tidak bisa dicobai, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkata dengan tegas kepada setan, kepada iblis pada waktu itu, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu dalam ayat yang 7, Bapak Ibu Saudara. Terkadang manusia mau coba-coba mencobai Tuhan dengan hal-hal yang berhubungan dengan logika, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan sanggup, Tuhan pasti bisa memberkati hidup saya kalau saya tidak usah bekerja. Terkadang manusia mau coba-coba mencobai Tuhan dengan hal yang kayak gitu, Bapak Ibu. Ini contoh ya, Bapak Ibu Saudara. Manusia berpikir bahwa Tuhan bisa memberkati dia lewat rezeki asalkan dia tidak bekerja. Firman Tuhan tidak seperti itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang harus bekerja. Ya, setiap orang harus bekerja dan berdoa juga. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia tidak akan bisa makan kalau dia tidak bekerja, kan Bapak Ibu Saudara? Karena bekerja itu adalah sebuah cara untuk manusia mencari rezeki, agar rezeki itulah yang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan hidupnya. Inilah pesan firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa kita perlu untuk berusaha, bekerja demi mempertahankan hidup kita, dan kita juga tidak boleh mengabaikan doa. Berdoa dan bekerja itu harus dijalankan dengan seimbang, Bapak Ibu Saudara. Dan jangan kita mau mencobai Tuhan dengan berkata, Tuhan berkati saya asalkan saya tidak bekerja. Bapak Ibu, bukankah hal itu adalah sesuatu yang bodoh? Mungkinkah kita mau menjadi orang yang bermalas-malasan, yang tidak mau bekerja, Bapak Ibu Saudara? Manusia perlu bekerja supaya bisa memperoleh rezeki, dan rezeki itulah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan kita juga perlu agar berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberkati usaha pekerjaan kita, agar Tuhan bukakan jalan berkatnya sehingga usaha pekerjaan yang kita kerjakan itu berhasil, Bapak Ibu. Karena keberhasilan memperoleh rezeki itu atas izin Tuhan, atas kehendak Tuhan. Makanya kita tidak boleh melupakan Tuhan. Kita pun tidak boleh juga mengabaikan Tuhan, menyepelekan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak izinkan kita bekerja lewat hal sakit, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Pasti uyuh kan, pasti susah. Makanya kita juga perlu memahami bahwa kesehatan itu adalah anugerah Tuhan, adalah berkat Tuhan yang perlu kita syukuri kepada Tuhan. Dan marilah kita gunakan kesehatan kita untuk bekerja, memuliakan Tuhan, berkarya untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita mengabaikan Tuhan. Terkadang orang terlalu sibuk bekerja sampai menyepelekan Tuhan, sampai melupakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu salah. Jangan sampai urusan pekerjaan dijadikan sebagai kesibukan untuk menghalangi waktu khusus untuk datang kepada Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan jika saya masih bisa melihat Bapak Ibu Saudara masih bisa datang hari Minggu beribadah kepada Tuhan, karena ini waktu khusus untuk kita menyembah Tuhan, menyembah pribadi Allah yang mengatur hidup kita, yang memelihara hidup kita, yang memberkati hidup kita, yang memegang kendali kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita menghormati Tuhan. Jangan sampai pekerjaan kita jadikan sebagai alasan kesibukan sampai kita melupakan Tuhan dan membuat kita tidak datang beribadah, tidak datang beribadah kepada Tuhan. Itu hal yang salah. Itu hal yang salah, Bapak Ibu Saudara.
Dan juga saya ingin agar Bapak Ibu Saudara janganlah kita mencoba-coba meragukan Tuhan, mencobai Tuhan dengan logika kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita sembah yaitu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang melampaui logika kita. Tuhan yang kita sembah yaitu Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang maha besar, Dia Tuhan yang maha kuasa, dan kebesaran Tuhan Yesus itu melebihi tingginya langit, melebihi dalamnya samudera lautan, melebihi semua hal di bumi ini. Semua yang ada di bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Dan oleh karena itu kita harus memahami bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Dia adalah sumber berkat. Makanya kita tidak boleh melupakan Tuhan dan tidak boleh mencobai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, janganlah kita mencobai Tuhan dengan logika kita. Jangan mencobai Tuhan dengan hal-hal apapun, Bapak Ibu Saudara. Terkadang orang berkata, kalau Tuhan tidak jawab doa saya, kalau saya sudah minta ini dalam doa, tetapi Tuhan belum jawab. Di manakah kemahakuasaan Tuhan? Di manakah kebesaran Tuhan? Terkadang inilah logika manusia yang mencobai Tuhan. Sampai itu juga menjadi alasan untuk dia tidak datang beribadah kepada Tuhan. Ini hal yang salah, Bapak Ibu, di mata Tuhan. Ini hal yang salah. Terkadang hal ini yang memisahkan manusia, yang membuat manusia jauh dari Tuhan. Dan hal ini tidak boleh kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Karena orang yang berbuat demikian adalah orang yang tidak menghormati Tuhan. Bapak Ibu, hidup kita ini kan Tuhan yang atur. Terserah Tuhan sih sebenarnya, Tuhan mau kasih atau enggak apa yang kita minta dalam doa kita. Tetapi kita harus meyakini, mempercayai bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik untuk hidup kita. Amin. Ya, terserah Tuhan, Tuhan yang atur kok. Masa kita yang atur Tuhan? Tuhan yang atur kita, itu yang benar. Bukan kita yang atur Tuhan. Terkadang karena Tuhan yang mau diatur, terkadang manusia yang mau coba-coba atur Tuhan. Makanya giliran Tuhan belum kabulkan doanya. Jadi itulah alasan dia tidak mau datang di batu-batuan ini yang terkadang keliru dan salah, Bapak Ibu Saudara. Hati-hati loh. Belum Tuhan tegur dia. Kalau Tuhan tegur, hati-hati loh Bapak Ibu. Jangan kita mencobai Tuhan. Jangan kita mempermainkan Tuhan. Seharusnya kita semakin hari semakin rendah hati menghormati Tuhan. Kita masih hidup sampai sekarang, itu anugerah Tuhan. Kita masih sehat sampai sekarang, itu anugerah Tuhan. Kita masih bisa mendapatkan rezeki lalu usaha kerja kita, itu adalah berkat Tuhan. Banyak hal yang kita bisa lihat dari kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Sehingga itulah alasan kita menghormati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat orang tua kita masih sehat, masih umur panjang, itu adalah berkat Tuhan. Kita masih melihat orang-orang yang kita sayangi masih sehat, masih bahagia hidupnya. Itu juga adalah berkat Tuhan. Sehingga itulah yang membuat kita harusnya semakin lebih menghormati Tuhan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan mencobai Tuhan, apalagi menjauhkan diri kita dari Tuhan. Jangan sampai kita menyepelekan Tuhan, melupakan Tuhan. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Tidak boleh kita mencobai Tuhan. Jangan kita seperti setan yang mau mencobai Tuhan. Itu tertulis dalam ayat yang ke-7. Tuhan mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ini poin yang kedua. Dan poin yang terakhir, poin yang ketiga, supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan, yaitu kita harus menyembah Tuhan Yesus dan berbakti kepada Tuhan Yesus. Itu saya simpulkan dari ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara. Iblis ingin menawarkan kepada Tuhan Yesus sembah aku. Hal itu ditunjukkan ketika Iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi di dalam ayat yang ke-8. Iblis memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemewahannya dan dengan kemegahannya. Dan iblis dengan percaya dirinya mengatakan bahwa semuanya itu adalah milik iblis atau milik setan. Asalkan Yesus menyembah iblis atau menyembah setan, maka iblis atau setan itu akan memberikan semua hal-hal yang mewah, harta, kekayaan yang terlihat indah yang ada di dunia ini. Asalkan Yesus menyembah setan, Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang ini sangat banyak penyimpangan yang terbukti
dilakukan oleh manusia, yaitu melakukan persugihan, Bapak Ibu Saudara. Kalau di Jawa itu ada sebuah gunung yang sangat terkenal dianggap keramat, yaitu Gunung Kiwi. Di sana orang-orang yang sangat mempercayai bahwa gunung itu bisa memberikan berkah atau memberikan keberuntungan. Mereka datang ke Gunung Kiwi itu, Bapak Ibu Saudara, melakukan sebuah persugihan, persembahan saja begitu ya Bapak Ibu. Sehingga itulah hal yang menyimpang dari kebenaran Tuhan. Itu terjadi di Jawa dan itu terbukti nyata Bapak Ibu. Tapi di Kalimantan juga ada yang hal-hal yang seperti itu, walaupun mungkin beda, tetapi itu juga adalah sesuatu yang berhala. Bapak Ibu Saudara, iblis mungkin bisa memberikan sesuatu yang sesuai dengan harapan manusia, apalagi sesuatu itu adalah yang gampang untuk didapatkan, yang bisa memuaskan keinginan manusia. Keinginan manusia itu sangat dipuaskan kan dengan harta benda, bisa juga dengan jabatan. Tetapi yang keliru adalah manusia datang kepada sesuatu yang salah, yaitu kepada setan, kepada sesuatu yang menyimpang sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Apakah iblis mau memberi dengan gratis? Iblis tidak mau beri dengan gratis Bapak Ibu Saudara. Ada tumbalnya. Itulah bedanya iblis dengan Tuhan. Tuhan memberi apa yang kita butuhkan dengan berkat yang sempurna, bukan dengan kutuk, bukan dengan malapetaka, bukan dengan hal-hal yang buruk. Tuhan Yesus itu memberkati dengan hal-hal yang sempurna yang menjadi kebutuhan hidup kita. Berbeda dengan setan. Setan memberi itu harus ada tumbalnya. Bapak Ibu Saudara, mau pilih yang mana? Kita sebagai Tuhan tidak mau celaka kan? Tidak mau binasa ke dalam neraka. Karena neraka adalah hukuman kepada manusia yang melakukan hal-hal yang salah di hadapan Tuhan, hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, marilah kita menyembah Tuhan Yesus dan berbakti kepada Tuhan Yesus. Karena inilah pesan Tuhan dalam ayat 10. Tuhan jauh memberikan yang terbaik dan yang sempurna yang kita butuhkan, melebihi apa yang kita pikirkan, apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia. Tuhan menyediakan yang terbaik dan yang sempurna kepada setiap manusia yang mau sungguh-sungguh setia mengasihi Tuhan, yang mau sungguh-sungguh menghormati Tuhan, yang mau sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, dan mau hidup berkenan kepada Tuhan. Menyembah Tuhan Yesus dan berbakti kepada Tuhan Yesus ini adalah sebuah cara untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, janganlah kita ikuti cara hal-hal dunia yang salah, yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, yang mungkin hal itu adalah hal yang paling cepat, yang paling instan, yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu yang memuaskan keinginan. Tetapi kalau itu mendatangkan kebinasaan, mendatangkan hukuman dari Tuhan, dan lebih parahnya membuat manusia binasa ke dalam neraka, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kita harus hindari itu kan Bapak Ibu. Kita harus jauhi itu. Marilah kita menghormati Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Niscaya pastilah hidup kita diberkati oleh Tuhan. 3 hal saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara yang bisa kita lakukan agar kita hidup berkenan kepada Tuhan, hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan, sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Selama Tuhan Yesus hidup di dunia 2000 tahun yang lalu dalam kondisi sebagai manusia, Tuhan Yesus tidak menduakan Allah Bapa Surgawi. Tuhan Yesus tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, dan itu menjadi teladan Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai pengikut Tuhan Yesus. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda kebenaran-Mu yang boleh sama-sama kami dengar dan kami renungkan, yang telah menasihati kami bahwa kami perlu untuk hidup berkenan kepada Tuhan,
dengan selalu mengutamakan kebenaran Tuhan, mengutamakan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tidak hanya itu saja ya Tuhan, kami juga dinasihati untuk tidak mencobai Engkau dalam segala hal di hidup kami, tapi kami perlu untuk merendah hati, menghormati Tuhan dalam hidup kami, hidup dalam takut akan Tuhan. Dan juga kami bersyukur bahwa firman-Mu sudah menasihati kami agar kami selalu hanya menyembah Tuhan Yesus saja satu-satunya dalam hidup kami, dan berbakti melayani Tuhan Yesus saja dalam hidup ini, karena hidup kami hanyalah untuk memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau tolong kami agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari seumur hidup kami. Dengan doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menasihati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya ajak jemaat Tuhan untuk kita semua berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita sebagai umat, sebagai jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalq langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali kepada wayang saya persilakan.